Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 598. Saat Lusu menawarkan sebagai pendamping dari Sun Zohyang sebagai tenaga profesional. Sun Zohyang pun mengatakan bahwasanya dia akan pergi bersama timnya. Namun tak lama kemudian di sini Mo Xiaoya pun sudah datang dan berkata kepada Sun Zohyang sambil melirik Lusu. Ayo, jika Anda bahkan tidak memiliki senjata yang serius, jangan berhenti dari Seimeng, ucap Mo Xiaoya kepada Lusu. Tak lama kemudian Sun Zohyang pun mengatakan, ayo kita bergegas dan pergi, ucapnya kepada Mo Xiaoya dan yang lainnya. Lusu pun santai-santai, jika tidak diajak tidak apa-apa, jika dia harus ikut dia akan mengambil pedang kayunya. Tapi itu akan mengkhawatirkan. Mereka tahu bahwasanya komandan dari tentara Wei pasti menggunakan kayu sebagai pedangnya. Di sini nampak semua orang pun pergi meninggalkan Lusu dan bersiap untuk melakukan pertempuran melawan seseorang yang mengancam mereka, yakni pembunuh bayaran. Lusu pun ditinggal di sana, lantas ia pun berkata, kalau begitu aku akan tinggal, ucapnya. Di sini pemimpinnya yakni Sun Zohyang dan Mo Xiaoya beserta yang lain pun bergegas untuk siap melakukan pertempuran. Tak lama setelah itu, Lusu pun mengatakan kepada Songbo, si bos karavan, "Hei bos, bawakan aku lagi semangkok mie," ucapnya kepada Songbo. Di sini Songbo pun nampak bingung. Topi ini melompat, bukankah ini agak cepat? Tetapi di antara semua orang yang hadir, Anda mungkin satu-satunya yang bisa makan berikutnya, ucapnya kepada Lusu. Ia pun membawakan semangkok mie untuk diberikan kepada Lusu. Di saat pertempuran, Lusu di sini malah enak-enak makan mie, sedangkan yang lainnya melakukan pertempuran. Tapi mungkin itu hal yang menarik. Namun tak lama kemudian di sini terlihat ledakan yang cukup keras dan besar. Bam! Ledakan itu terjadi. Si bos karavan yang melihat hal itu, ia pun panik. Apa yang terjadi dan apa gerangan? Apakah Sun Zohyang akan baik-baik saja? Lantas ia pun berpikir dalam hati. Astaga, ini benar-benar pertarungan, ucapnya. Ia pun berkata lagi, Raja Dewa Tua tolong berkati Sun Zohyang dan yang lainnya agar tidak terjadi apa-apa pada mereka. Jika tidak, anak-anak kecil akan melakukannya, ucapnya. Ini sudah berakhir, ucapnya lagi dari Songbo. Namun di sini ada yang aneh. Lusu pun santai-santai beserta Xiaoyu di depan api unggung. Lusu sambil makan mie yang diberikan oleh si bos karavan. Ia pun menoleh kepada Lusu lantas berpikir dan berkata, "Hei, aku benar-benar iri pada orang yang berhati besar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucapnya. Melihat Lusu yang tidak khawatir sedikit pun. Di sini nampak Xiaoyu pun berkata kepada Lusu bahwasanya ia khawatir Sun Zohyang akan dikalahkan. Apakah kita benar-benar tidak akan membantunya? Ucapnya kepada Lusu. Lusu pun santai sambil makan mie, kelihatan cabi banget. Lantas ia pun menghela nafas dan menarik mie-nya ke atas dan berkata kepada Xiaoyu, bantuan harus untuk bantuan, atau Anda tidak akan mendapatkan uang, tapi kita harus melihat situasi dengan jelas dan bahkan tidak kehilangan diri sendiri, tidak menghasilkan uang, ucapnya. Ia pun berpikiran bahwasanya ia harus menyelidiki dahulu dan ia harus mendapatkan uang dengan segera. Itu yang dipikiran Lusu. Xiaoyu yang menyadari bahwasanya uang itu penting, ia pun lantas berkata, "Oke," kepada Lusu. "Oke Lusu, kita akan tunggu di sini," ucapnya. Di tempat lain di sini, Sun Zohyang dan yang lainnya sudah bertempur melawan para penyerang yang saat ini kelihatannya sangat kuat dan tebasan pun mengalir kepada orang-orang tersebut dan bas. Pertempuran terjadi sangat sengit. Di sini nampak Xiaoya pun kewalahan menghadapi 3 orang sekaligus. Ia pun kelihatan terpental karena pukulan dari musuh yang datang.
Di sini orang-orang yang lain dari tim Sun Joyang pun tidak kalah. Ia pun bertarung melawan orang-orang tersebut, yakni si pembunuh bayaran, dan menebaskan pedangnya. Bus, bus, stop, dom. Pertarungan yang sangat dahsyat, namun tak disadari oleh tim dari Sun Joyang. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin menikamnya dari belakang. Nampak ia pun kaget dan melihat tersebut. Ia pun lantas mengatakan, "Ups, ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya," ucapnya. Namun tak lama kemudian di sini, ketika orang tersebut sudah mengarahkan pedangnya ke arah tubuh dari teman Sun Joyang, tak lama kemudian di sini sudah ada Mao Xiaoya yang menarik dengan cambuk cemetinya. "Cus, terima ini," ucap dari Mao Xiaoya. Lantas ia pun menarik orang tersebut dan melemparkannya ke arah lain. "Ya, kau tidak akan bisa lari dariku," ucapnya. Bus, bus. Seketika itu orang itu terpelanting dan menatap teman-temannya, hingga mereka pun terjatuh dan bertumbukan. "Bam, kekuatan ini," ucapnya. Di sini lantas teman Mao Xiaoya pun berkata dan berterima kasih atas bantuan tersebut. Xiaoya, terima kasih," ucapnya kepada Xiaoya. Lantas Xiaoya pun menjawab, "Bukan apa-apa, aku akan membantu orang lain menjaga keselamatanmu," ucapnya. Tak lama kemudian Mao Xiaoya pun bergegas untuk pergi meninggalkan temannya dan bertempur melawan orang lain. Tapi naas, di sini sudah ada yang mengintainya dari bawah dengan panah yang sangat tajam. Tak lama kemudian panah itu pun dilemparkan dan dilesatkan ke arah Mao Xiaoya. Mao Xiaoya yang menyadari hal itu kelihatannya tidak mampu untuk menghindari serangan yang begitu cepat. Namun tak lama kemudian Sun Joyang dengan pedangnya yang sangat dahsyat, ia pun datang dan menebas panah-panah tersebut dengan sekali tebas. Bus, bus, bas. Mao Xiaoya pun kaget dan Sun Joyang berhasil menyelamatkan Mao Xiaoya dengan sekali tebasan. Panah-panah itu pun akhirnya terjatuh ke tanah. Di sini orang-orang itu pun kabur untuk meninggalkan Sun Joyang. Mereka nanti akan dibunuh oleh Sun Joyang jika berada di situ terus. "Ayo tunggu kesempatan berikutnya," ucapnya sambil pergi untuk meninggalkan Sun Joyang. Di sini Sun dan Mao Xiaoya pun berpikir bahwasanya mungkin musuhnya agak begitu kuat. Lantas Mao Xiaoya pun berkata kepada Sun Joyang, "Joyang, apa yang kamu lakukan di sini denganku?" ucapnya. "Mitra pendukung, apakah Anda bertanggung jawab atas keluaran utama?" ucapnya kepada Sun Joyang, yang ia pun mengendalikan semua orang dan membantu semua orang yang ada di sana. Di sini Sun Joyang pun kelihatan bingung. Ia lantas berkata kepada Mao Xiaoya, Xiaoya, apakah kamu memakai cermin transmisi suara?" ucapnya. "Bisakah Anda masih berhubungan dengan Master Resident Anda?" ucap dari Sun Joyang meminta bantuan kepada Mao Xiaoya agar ia menghubungi orang-orang dari Mao Xiaoya untuk membantunya melakukan pertempuran melawan musuh-musuh yang kuat. Di sini Mao Xiaoya pun nampak bingung. Ia pun lantas berkata kepada Sun Joyang, "Oke, itu tentu, tapi Songbo memintamu untuk meminta bantuan keluargamu sebelumnya. Bukankah kamu menolak? Apa sekarang?" ucapnya kepada Sun Joyang. Sun Joyang pun khawatir jika ia meminta bantuan kepada keluarganya, ia akan diejek orang-orang dari keluarganya. "Aku terlalu percaya diri sebelumnya, dan Xiaoya, Anda juga harus tahu bahwa situasi keluarga saya berbeda dari Anda," ucapnya memikirkan keluarganya yang begitu berbahaya dan kelihatannya seperti monster. Lantas kemudian Sun Joyang pun berkata, "Di sini sudah terlihat mereka adalah keluarga dari Sun.
Ayah saya bersaing dengan beberapa rumah lain untuk posisi kepala keluarga Sun berikutnya. Jika saya meminta bantuan saat ini, pasti mereka akan mengejek saya, ucapnya. Kepada Mao Xiaoya, di sini kelihatannya Sun Zhuoyang pun bingung, ingin meminta bantuan kepada keluarga atau minta bantuan kepada keluarga Mao Xiaoya. Tapi di sisi lain, memang Sun Zhuoyang tidak akan pernah meminta bantuan kepada keluarganya. Saya tidak bisa memberikan ayah tim Lin Fan, ucapnya. Tak lama kemudian di sini Mao Xiaoya pun menyadari hal tersebut. Ia pun berkata di dalam hati, Zhuoyang meskipun dia disukai di rumah, dia juga mengalami kesulitan, ucap dari Mao Xiaoya dari balik hatinya. Tak lama kemudian Mao Xiaoya pun berkata kepada Zhuoyang, oke, saya mengerti, saya akan menghubungi keluarga saya, ucap dari Mao Xiaoya yang ingin menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan untuk penyerangan berikutnya. Lantas Sun Zhuoyang pun berterima kasih kepada Mao Xiaoya. Tapi tak lama kemudian di sini sudah ada sang master yang kuat menghadang Sun Zhuoyang dan Mao Xiaoya di depannya. Ia pun kelihatan seperti sang master pedang, memiliki pedang yang cukup banyak di tasnya. Ia pun lantas berkata kepada Zhuoyang, ini layak menjadi kota raja. Liburan ini saya punya waktu untuk berbicara dengan gadis kecil secara pribadi, ucapnya, siap untuk menyerang Sun Zhuoyang dan Mao Xiaoya. Ia pun merilis pedang di tangannya, 4 pedang sekaligus. Sun Zhuoyang yang menyadari bahwasanya musuh begitu kuat, ia pun lantas tidak ambil bagian. Jika harus melewatkan pertempuran tersebut, tak lama kemudian Mao Xiaoya pun pergi. Hei, kau pergilah, dan aku akan bertarung melawannya, ucap dari Sun Zhuoyang kepada Mao Xiaoya. Lantas Xiaoya pun pergi meninggalkan Sun Zhuoyang dan berkata, hei, maka hati-hati jika kau bertarung melawannya, ucapnya. Lantas mereka pun bertarung. Di sini, sang ketua dari pembunuh bayaran itu menyerang Mao Xiaoya dari jarak jauh menggunakan pedang-pedang tersebut. Ia pun merilis energi spiritual berwarna kuning dan bus. Tiba-tiba pedang itu melesat ke arah Mao Xiaoya. Namun Sun Zhuoyang pun tak tinggal diam, ia pun bergegas untuk menghancurkan pedang tersebut dan dengan sekali tebas, bubum, boys. Nampak Xiaoya pun kaget dan ia pun terus berlari. Tak lama kemudian dengan tebasan yang sangat kuat dengan disertai energi spiritual berwarna putih keunguan, lantas Sun Zhuoyang pun berkata kepada si musuh, Jangan coba tembak kawanku, lawanmu adalah aku, ucapnya. Berteriak kepada master pembunuh bayaran. Di sini sang master pun nampak serius, ia pun lantas tidak tinggal diam dan siap untuk menyerang Sun Zhuoyang. Ia pun merilis lagi pedangnya. Kemudian lihat apakah Anda cukup baik, ucapnya kepada Sun Zhuoyang. Dan pertempuran pun terjadi di sana. Dengan sekali tebas, tiba-tiba energi spiritual yang sangat dahsyat terlihat di sana berbenturan. Tak tinggal diam, Sun Zhuoyang pun juga ikut melakukan hal tersebut dan bus dengan sekali tebas. Kekuatan itu sudah terpancar di sana. Boom. Nampak di sini Song Bo yang melihat pertempuran tersebut, ia pun lantas berkata dan mengkhawatirkan. Tuan muda Sun Zhuoyang, nah itu Tuan muda Sun, di sana kan? Apakah dia terlibat dengan pemimpin tentara bayaran itu? Ucap dari Song Bo melihat pertempuran antara Sun Zhuoyang dan pembunuh bayaran, yakni sang master. Song Bo pun panik, lantas ia pun berkata kepada Lu Su dan Xiao Yu,
Hei, 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 kau tidak selamatkan Tuan Muda Sun. Jika dia mati, aku akan kehilangan perjalanan ini, ucap dari Songbo kepada Lusu dan juga Xiaoyu yang saat ini berkultivasi di depan api unggun. Tak lama kemudian di sini terlihat Sumujun pun tiba. Ia pun mengagetkan dari Songbo. Sus, sus. Tiba-tiba dia datang dan memberikan informasi bahwa ada bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Atas dia pun berkata kepada Lusu dan yang lain, hati-hati 19 pembunuh mendekati camp, ucapnya. Tak lama kemudian di sini ia pun memikirkan, Wen Jun ini benar-benar tidak sederhana. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya menyelinap ke karavan dengan identitas dan kekuatan yang tersembunyi untuk melindungi Lu yang bahagia ini. Perjalanan ke kota kerajaan ini tidaklah mudah, ucap dari seseorang di sana melihat Sumujun yang panik mengkhawatirkan Lusu. Namun yang ia pun menyadari hal tersebut, Lusu dan Xiaoyu pun menyadari bahwasanya ada musuh yang mendekat dan siap untuk menyerangnya. Lantas Sumujun pun berkata kepada Lusu dan juga Xiaoyu, dia musuh itu sudah hampir datang. Apakah Anda berlatih? Lalu saya akan berurusan dengan para pembunuh itu ya, ucapnya kepada Xiaoyu dan Lusu. Jika tidak ada yang menyerang, maka Sumujun akan menyerangnya lebih dulu. Xiaoyu pun lantas menatap Sumujun dengan tatapan yang biasa-biasa aja. Tak lama kemudian, Xiaoyu pun menjentikkan tangannya dan daks, ia pun berkata kepada Sumujun, hei, tidak dibutuhkan, mereka akan saya habisi dengan segera, ucapnya. Tak memberikan kata-kata apapun, lantas kemudian ledakan besar pun terjadi di belakang sana. Seolah-olah ada sang master lain yang di sini menjaga Lusu beserta Xiaoyu. Bam 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 bam. Bunyi ledakannya pun sangat dahsyat. Songbo yang menyadari hal itu, ia pun berpikir bahwasanya mungkin juga ada sang master yang melindungi Lusu. Sumujun yang melihat hal tersebut, ia pun nampak juga kaget dengan kekuatan yang luar biasa tersebut. Di sini nampak orang-orang pun ditarik oleh pasir hisap dan bus-bus seperti ditelan layaknya pasir hisap. Orang-orang tersebut ditelan oleh bumi dan seketika itu mereka pun tidak terdengar lagi. Bus, 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 bus. Mereka ditarik ke tanah dan kelihatannya mereka sudah meninggoy. Di sini, Songbo yang kaget, ia pun lantas berkata, Lin Zilu sepertinya diam. Pembunuh itu apakah mereka terbunuh? Apakah tuan lain mengambil tindakan? Ucap dari Songbo kepada semua orang yang ada di sana. Ia menyadari bahwasanya ada orang lain yang membunuh musuh-musuhnya. Tapi siapa? Pikir Songbo yang begitu ingin tahu. Ia pun lantas berkata di dalam hatinya, melihat penampilan gadis itu sepertinya Pink sudah tahu bahwa seseorang akan melakukannya. Apakah ada orang lain selain aku dan lelaki tua peringkat pertama yang melindungi sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini? Ucap dari Sumujun dari balik hatinya. Tak lama kemudian di sini, bos karavan pun berkata. Bos karavan pun panik, ia pun dipanggil oleh seseorang. Bos, kamu ingin lindungi? Saya melihat wajah Anda memiliki cahaya berdarah baru-baru ini, ucap dari seseorang di sana kepada Songbo. Songbo yang nampak kaget.
Tak lama kemudian ia pun berkata, "Saya tidak mengatakan Anda abadi seperti itu. Anda jelas misterius, tetapi mengapa Anda begitu rakus akan uang?" ucap dari Songbo kepada Lusu. Lusu di sini dianggap rakus karena ia di pikirannya hanya uang, 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 dan uang. Tak lama kemudian Songbo pun berkata lagi kepada Lusu, "Ini untuk menghasilkan uang. Apakah itu dan siapa itu?" ucap dari Songbo yang begitu khawatir akan ada musuh lagi. Dan ia pun memikirkan bahwasanya siapa sebenarnya yang membantu mereka. Lantas emosi negatif muncul dari Songbo plus 666. Tak lama kemudian dengan nada yang sinis dan juga sangat tenang, lantas Lusu pun mengeluarkan energi spiritual yang dahsyat berwarna biru. Ia pun berkata kepada si bos karavan, "Hei bos, aku tidak curang," ucapnya kepada Songbo. "Aku jelas merupakan ancaman cepat dan serahkan biaya perlindungan 50 fang," ucap Lusu yang saat ini memeras dari Songbo. Ia pun meminta Songbo untuk memberikan uangnya kepada Lusu untuk biaya perlindungan. Yang saat ini Lusu telah berkultivasi dan ingin meningkatkan kekuatannya ke taraf yang lebih tinggi. Songbo yang menyadari bahwasanya pikiran Lusu uang lagi, ia pun menangis dan menatap Lusu. "Jadi ini adalah binatang," ucapnya. Yang saat itu marah kepada Lusu karena ia ditarik uang kembali dalam posisi yang tidak baik. Lantas emosi negatif pun muncul dari Songbo plus 666. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter selanjutnya.